Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih bisa melakukan pembelajaran kali ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak M. Miftah Fahri selaku dosen mata kuliah Sistem Operasi kelas PTIKA tahun 2021. Yang terhormat Bapak Ibu tim dosen jurusan Teknik Informatika dan Komputer tahun ajaran 2021-2022. Serta teman-teman sekalian yang sama-sama kita banggakan. Pada presentasi kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi manajemen proses. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 2. Yang pertama ada Priyanti dengan NIM 21020950025. Yang kedua ada Ayu Amalia dengan NIM 21020950101. Kemudian ada Muhammad Syamir Syafar dengan NIM 21020950023. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Rifda Dalila, dengan NIM 21020950024 selaku moderator sekaligus pemateri yang pertama. Baik, langsung saja kita beralih ke materi, yaitu manajemen proses. Nah, sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses seperti membuat dan menghapus proses, pengguna, dan sistem proses. Nah, sistem proses bertugas untuk mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan oleh sebuah proses dan kemudian mengambil sumber daya itu kembali setelah proses tersebut selesai agar dapat digunakan oleh proses lainnya. Yang kedua, menunda atau melanjutkan proses. Nah, sistem proses akan mengatur proses apa yang harus dijalankan terlebih dahulu berdasarkan prioritas dari proses-proses yang ada. Apabila terjadi 2 atau lebih proses yang mengantri untuk dijalankan, maka sistem operasi akan mendahulukan proses yang memiliki prioritas paling besar. Yang ketiga adalah menyediakan mekanisme untuk sinkronisasi. Nah, sistem operasi akan mengatur jalannya beberapa proses yang dieksekusi bersamaan. Tujuannya adalah untuk menghindarkan terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan data yang sama, juga untuk mengatur urutan jalannya proses agar setiap proses berjalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi. Sistem operasi menyediakan mekanisme agar beberapa proses dapat saling berinteraksi dan berkomunikasi. Contohnya seperti berbagi sumber daya antar proses satu sama lain tanpa menyebabkan terganggunya proses lainnya. Yang terakhir adalah menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Nah, deadlock adalah suatu keadaan di mana sistem seperti terhenti karena setiap proses memiliki sumber daya yang tidak bisa dibagi dan menunggu untuk mendapatkan sumber daya yang sedang dimiliki oleh proses lain. Karena saling menunggu inilah yang disebut deadlock atau kebuntuan. Nah, sistem operasi harus bisa mencegah, menghindari, dan mendeteksi adanya deadlock. Jika deadlock terjadi, sistem operasi juga harus dapat memulihkan kondisi sistemnya. Selanjutnya adalah proses control block. Nah, setiap proses digambarkan dalam sistem operasi adalah sebuah proses control block atau biasa disingkat dengan PCB. Atau proses control block yang memuat informasi tentang proses tersebut, yaitu
sebuah tanda pengenal proses atau biasa disebut dengan proses ID yang unik dan menjadi nomor identitas, kemudian status proses, prioritas eksekusi proses, dan informasi. Nah, lokasi proses dan memori adalah prioritas proses merupakan suatu nilai atau besaran yang menunjukkan beberapa sering proses harus dijalankan oleh prosesor. Proses yang memiliki prioritas yang lebih tinggi akan dijalankan lebih sering dan dieksekusi lebih dahulu dibandingkan dengan proses yang berprioritas rendah. PCB berisikan banyak bagian dari informasi yang berhubungan dengan sebuah proses yang spesifik, termaksud hal-hal dua ini, yaitu yang pertama status proses. Nah, status new, ready, running, waiting, halted, dan juga banyak lagi. Kemudian 90 nih bos. kedua ada program counter, yaitu suatu stack yang berisi alamat dan instruksi selanjutnya untuk dieksekusi pada proses ini. Selanjutnya ada CPU register. Register bervariasi dalam jumlah dan jenis tergantung pada rancangan komputer. Nah, register tersebut termaksud akumulator, register index, stack pointer, general purpose register, kemudian ditambah kode informasi pada kondisi apapun. Nah, selanjutnya ada informasi manajemen memori. Informasi ini dapat termaksud suatu informasi sebagai nilai dari dasar dan batas register, tabel halaman, atau tabel segmen tergantung pada sistem memori yang akan digunakan oleh sistem operasi. Selanjutnya yang kelima ada informasi pencatatan. Informasi ini termaksud jumlah dari CPU dan waktu real yang digunakan, batas waktu, jumlah akun, jumlah job atau proses, dan banyak lagi. Kemudian yang keenam ada informasi status input dan output. Informasi termaksud daftar dari perangkat input output yang digunakan pada proses ini, suatu daftar berkas-berkas yang sedang diakses, dan banyak lagi. Baik teman-teman, itulah tadi materi dari saya. Selanjutnya untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Ayu Amalia. Kepada Ayu, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu status proses dan pembuatan proses. Status-status yang mungkin dimiliki sebuah proses terdapat 3 status utama. Yang pertama yaitu running, status yang dimiliki pada saat instruksi-instruksi dari sebuah proses dieksekusi. Yang kedua ada waiting, status yang dimiliki pada saat proses menunggu suatu event, contohnya proses input ataupun output. Ketiga ada status ready, status yang dimiliki pada saat proses siap untuk dieksekusi oleh prosesor. Ada 2 status tambahan, yaitu pada saat pembentukan atau terminasi. Yang pertama ada status new, status yang dimiliki pada saat proses baru saja dibuat. Yang kedua ada status terminate, status yang dimiliki pada saat proses telah selesai dieksekusi. Selanjutnya pembuatan proses. Suatu proses dapat membuat beberapa proses baru melalui sistem pemanggilan pembuatan proses. Selama jalur eksekusi, pembuatan proses dinamakan induk proses. Jika dibuat proses dari induk proses, disebut anak dari proses tersebut. Tiap proses baru tersebut dapat membuat proses lainnya, membentuk suatu pohon proses. Secara umum, suatu proses akan memerlukan sumber tertentu atau waktu CPU, memori, berkas, perangkat, input ataupun output. Untuk menyelesaikan tugasnya, ketika suatu proses membuat sebuah subproses sehingga subproses mampu untuk memperoleh sumbernya secara langsung dari sistem operasi. Sistem operasi dalam mengelola proses dapat melakukan operasi-operasi terhadap proses. Operasi-operasi tersebut adalah yang pertama penciptaan proses, kedua penghancuran atau terminasi proses, ketiga penundaan proses,
keempat ada pelanjutan kembali proses, kelima pengubahan prioritas proses, keenam memblok proses, ketujuh membangunkan proses, kedelapan menjadwalkan proses, dan kesembilan memungkinkan proses berkomunikasi dengan proses lainnya. Ketika proses baru ditambahkan, sistem operasi membangun struktur data untuk menjadwalkan atau mengeksekusi atau mengalokasikan alamat. Pembuatan proses melibatkan banyak aktivitas, yaitu yang pertama memberi identitas proses, yang kedua menyisipkan proses pada tabel, yang ketiga menentukan prioritas proses awal, yang keempat menciptakan VCB, dan yang kelima mengalokasikan sumber daya awal bagi proses. Itulah penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dibawakan oleh Aprianti. Terminasi proses. Ada situasi tambahan tertentu ketika terminasi terjadi. Sebuah proses dapat menyebabkan terminasi dari proses lain melalui sistem pemanggilan yang tepat, contohnya abort. Biasanya, proses induk melakukan terminasi sengaja pada turunannya. Alasan terminasi tersebut, turunan melampaui penggunaan sumber daya yang telah dialokasikan. Tas yang ditugaskan kepada turunan tidak lagi diperlukan. Proses induk selesai dan sistem operasi tidak mengizinkan proses turunan untuk tetap berjalan. Proses memerlukan memori lebih banyak daripada yang dapat disediakan sistem. Proses berusaha menggunakan sumber data atau file yang tidak diizinkan dipakainya, atau proses mencoba menggunakannya tidak untuk peruntukannya. Proses mencoba perhitungan terlarang seperti pembagian dengan nol. Kesalahan muncul pada masukan atau keluaran. Komunikasi dan hubungan antar proses. A. Sistem berbagi memori. Berbagi memori atau yang disebut juga sebagai shared memory system merupakan salah satu cara komunikasi antar proses dengan cara mengalokasikan suatu alamat memori untuk dipakai berkomunikasi antar proses. Alamat dan besar alokasi memori yang digunakan biasanya ditentukan oleh pembuat program. Pada metode ini, sistem akan mengatur proses mana yang akan memakai memori pada waktu tertentu, sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara efektif. B. Sistem berkirim pesan. Suatu proses dikatakan independen apabila proses tersebut tidak dapat terpengaruh atau dipengaruhi oleh proses lain yang sedang dijalankan pada sistem. Berarti, semua proses yang tidak membagi data apapun, baik sementara atau tetap, dengan proses lain adalah independen. Sedangkan, proses kooperatif adalah proses yang dapat dipengaruhi atau terpengaruh oleh proses lain yang sedang dijalankan di dalam sistem. Dengan kata lain, proses dikatakan kooperatif apabila proses dapat membagi datanya dengan proses lain. Ada 4 alasan penyediaan sebuah lingkungan yang memperbolehkan terjadinya proses kooperatif. Yang pertama, pembagian informasi. Yang kedua, kecepatan perhitungan atau komputasi. Yang ketiga, modularitas. Dan yang keempat, kenyamanan. Komunikasi proses dalam sistem operasi menyediakan alat-alat proses kooperatif untuk berkomunikasi dengan yang lain lewat sebuah komunikasi dalam proses atau IPC, yaitu Inter-Process Communication. IPC menyediakan sebuah mekanisme untuk mengizinkan, merespon untuk berkomunikasi dan menyelaraskan aksi-aksi mereka tanpa berbagi ruang alamat yang sama. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membahas 4 poin dari materi manajemen proses. Yang pertama yaitu sinkronisasi, yang kedua penundaan, yang ketiga buffering, dan keempat manajemen proses pada sistem operasi Windows. Nah, yang pertama itu sinkronisasi. Komunikasi antara dua proses membutuhkan subrutin untuk mengirim dan menerima data primitif. Terdapat desain yang berbeda-beda dalam mengimplementasi data primitif. Pengiriman pesan mungkin dapat diblok atau tidak dapat diblok. Juga dikenal dengan nama sinkron atau asinkron. Ketika dalam keadaan sinkron terjadi dua kejadian, yaitu blocking send dan
blocking receive. Blocking send atau pemblokiran pengirim sampai pesan sebelumnya diterima. Blocking receive yaitu pemblokiran penerima sampai terdapat pesan yang akan dikirim. Sedangkan untuk dalam keadaan asinkron, yang terjadi adalah non-blocking send atau pengirim dapat terus mengirim pesan tanpa memperdulikan apakah pesan sebelumnya sampai atau tidak. Dan yang kedua, non-blocking receive. Penerima menerima semua pesan, baik berupa pesan yang valid atau pesan yang salah. Nah, selanjutnya penundaan. Penundaan atau suspend adalah operasi penting dan telah diterapkan dengan beragam cara. Penundaan atau suspend biasanya berlangsung singkat. Penundaan sering dilakukan sistem untuk memindahkan proses-proses tertentu guna mereduksi beban sistem selama beban puncak. Proses yang ditunda tidak berlanjut sampai proses lain meresume. Untuk jangka panjang, sumber daya proses dibebaskan. Nah, keputusan pembebasan sumber daya bergantung sifat masing-masing sumber daya. Memori utama seharusnya segera dibebaskan begitu proses tertunda, agar dapat dimanfaatkan proses lain. Resuming atau resume proses yaitu menjalankan proses dari titik di mana proses ditunda. Nah, operasi suspend dan resume sangat penting. Sebab jika sistem berfungsi secara buruk dan mungkin gagal, maka proses-proses dapat disuspend agar diresume setelah masalah terselesaikan. Contoh, pada proses di printer, ketika kertas habis, maka proses disuspend. Setelah kertas diisi kembali, proses pun dapat diresume. Pemakai yang ragu atau khawatir mengenai hasil proses dapat mensuspend proses, bukan membuang proses. Saat pemakai yakin proses akan berfungsi secara benar, maka dapat meresume atau melanjutkan kembali proses yang disuspend. Selanjutnya, sebagai tanggapan terhadap fluktuasi jangka pendek beban sistem, beberapa proses dapat disuspend dan diresume saat beban kembali ke tingkat normal. Nah, poin berikutnya itu buffering. Nah, dalam setiap jenis komunikasi, baik langsung atau tidak, penukaran pesan oleh proses memerlukan antrian sementara. Pada dasarnya, terdapat 3 cara untuk mengimplementasikan antrian tersebut. Yang pertama itu kapasitas 0. Antrian mempunyai panjang maksimum 0, sehingga tidak ada penungguan pesan atau message waiting. Dalam kasus ini, pengirim harus memblok sampai penerima menerima pesan. Yang kedua yaitu kapasitas terbatas. Antrian mempunyai panjang yang telah ditentukan. Jika antrian tidak penuh ketika pesan dikirimkan, pesan yang baru akan menimpa dan pengirim dapat melanjutkan eksekusi tanpa menunggu. Link mempunyai kapasitas terbatas. Nah, jika link ini penuh, pengirim harus memblok sampai terdapat ruang pada antrian. Yang ketiga itu kapasitas tak terbatas. Antrian mempunyai panjang yang tak terhingga, sehingga semua pesan dapat menunggu di sini. Pengirim tidak akan pernah diblok. Lalu poin selanjutnya yaitu manajemen proses sistem operasi Windows. Pada sistem operasi Windows, proses adalah unit eksekusi kode yang dapat dilakukan oleh kernel dan dimuat dari sebuah aplikasi atau thread. Jadi proses bisa mengandung satu atau lebih thread. Sebuah proses dibuat ketika thread di dalam beberapa proses lain dipanggil oleh create process.
Fungsi ini membuat setiap dynamic link library yang digunakan oleh proses untuk menciptakan thread awal dalam proses. Thread tambahan dibuat oleh fungsi create thread. Setiap thread dibuat dalam stack sendiri, yang defaultnya adalah 1 MB kecuali ada argumen lain untuk pemanggilan fungsi create thread. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, bisa saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah teman-teman, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 2. Terima kasih kepada Ayu, Priyanti, dan Muhammad Samir Syafar atas pemaparan materinya. Adapun kesimpulan dari presentasi kali ini adalah sebuah proses merupakan suatu program yang sedang dieksekusi. Proses lebih baik dari sebuah kode program, tetapi juga mencakup program counter, stack, dan sebuah data section. Nah, dalam pengeksekusiannya, sebuah proses juga memiliki status yang mencerminkan keadaan dari proses tersebut. Status tersebut mungkin menjadi satu dari 5 status berikut. Yang pertama adalah new, yang kedua ready, yang ketiga running, yang keempat waiting, dan yang terakhir ada terminate. Proses direpresentasikan dengan PCB yang menyimpan segala informasi yang berkaitan dengan proses tersebut. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 2. Semoga apa yang disampaikan dapat diterima dan dimengerti dengan baik. Saya tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.